peserta kajian 10 Muharram. On kan kameranya? Sekali lagi, kami mohon kepada seluruh peserta kajian 10 Muharram untuk men-on-kan kameranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan limpahan karunia beliau, kita telah dapat berkumpul dalam Zoom meeting untuk melaksanakan kajian 10 Muharram. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3, Bapak Busril Basir M.Hum. Yang terhormat Bapak Kepala Kaprodi Pariwisata Syariah, Bapak Amsa Henry Doni, SEMI. Yang terhormat Pemateri Ustadz Dr. Andus Haji Zulfahmi. Yang terhormat Ketua HMPS Pariwisata Syariah, Saudara Muhammad Nurkolis. Dan yang terhormat peserta kajian 10 Muharram. Demi lancarnya acara kita, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Saudara Hadi Pasaribu. Kepada saudara disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا.
لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Mahasiswa.
Kata sambutan Ketua Umum HMPS Pariwisata Syariah kepada Saudara Muhammad Nurholis, disilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wakil Dekan 3 Bapak Gusril M. Hum, yang terhormat Bapak Kaprodi Pariwisata Syariah, yang terhormat Al-Mukarram Al-Ustadz kita sengaja diundang dari Pondok Pesantren Parabe, yakni Al-Mukarram Ustadz Dr. Andus Zulfahmi. Dan saya sayangi kawan-kawan seperjuangan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ucapan terima kasih kepada kawan-kawan peserta kajian 10 Muharram dengan tema Spirit Tahun Baru Islam untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah, Insaniyah dan Wataniyah di masa pandemi. Dan yang ingin saya sampaikan lagi, bahwasanya nanti kawan-kawan mendengarkan kajian 10 Muharram ini dengan menyimak dan memahami apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz kita nanti, agar nantinya setelah kita melakukan kajian 10 Muharram ini walaupun dengan Zoom dapat menambah ilmu dan wawasan kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara kajian 10 Muharram secara resmi oleh Bapak Wakil Dekan 3 kepada Bapak Gusril Basil M. Disilakan. Baik, terima kasih Saudari Febrina Harlian. Sebelum memulai acara, saya ingin menyapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum Ustadz Zulfahmi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Pak Dekan 3. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Tapi saya lihat Pak Dekan cerah sekali nampaknya. Ya Alhamdulillah lah kalau begitu Ustadz. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Mohon izin Ustadz untuk berbicara sejenak dalam rangka memberikan pengarahan dan membuka acara kita. Ya mesti Pak Gursul dulu yang membukanya supaya terbuka pula pandangan saya. Ya oke. Terima kasih Ustadz. Ya. Baiklah, saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan memperbanyak syukur kita akan dilimpahi rahmat dan nikmat kedepannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya selawat dan salam kita kirimkan buat arwah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat dan salam kita akan selalu ingat akan perkataan dan perbuatan beliau yang akan menjadi contoh dan suri tauladan bagi kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang sama-sama kita hormati Ustadz kita Dr. Andes Haji Zulfahmi, yang beliau tidak asing lagi untuk keluarga YLC Tinggi ini. Beliau juga merupakan unsur pimpinan Pondok Pesantren Tawalib Parabe. Yang sama-sama kita hormati
Ketua Umum HMPS Pariwisata Syariah, Saudara Muhammad Kholis, beserta dengan jajaran kepengurusannya yang kami banggakan. Kholis ini setiap waktu ini Ustadz, setiap minggu ada saja kegiatan yang dilaksanakan oleh HMPS Pariwisata Syariah. Alhamdulillah. 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 Mudah-mudahan Kholis semakin memberikan makna dan kebaikan untuk kawan-kawannya di anggota HMPS Pariwisata Syariah. Yang kita banggakan tentunya panitia pelaksana kegiatan kajian 10 Muharram ini. Mudah-mudahan panitia ini akan mendapatkan pengalaman yang sangat banyak. Bagaimana merancang sebuah kegiatan, bagaimana melaksanakannya, dan nanti mempertanggungjawabkan akan perbuatan yang sudah dilaksanakan ini. Karena semua apa yang dilakukan oleh HMPS Pariwisata Syariah pada intinya adalah memberikan pengalaman, memberikan pengetahuan dan tanggung jawab. Bagaimana kita berbuat untuk diri sendiri dan berbuat untuk bersama-sama. Karena kebaikan seseorang itu akan terlihat ketika dia mempunyai makna untuk orang lain. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah bagi yang kita yang melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara-saudara yang berbahagia, ada beberapa hal yang perlu kita informasikan kepada saudara. Yang pertama sekali, HMPS Pariwisata Syariah sudah melaksanakan beberapa kegiatan. Kita mengharapkan saudara Muhammad Kholis akan melaksanakan kegiatan-kegiatan lagi ke depannya, karena ada 10 juta rupiah uang yang disediakan oleh JIN Tinggi untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dilaksanakan oleh HMPS dalam hal ini tentu pariwisata syariah. Kalau kita tidak manfaatkan bantuan dana yang sudah disediakan, tentu akan rugi. Kita di HMPS Pariwisata Syariah ini. Nah, ini perbedaannya Ustaz. Ketika kegiatan dilaksanakan secara online, ya dana mahasiswa sulit dihabiskan. Karena minimnya penggunaan dana yang bisa direalisasikan dengan online ini. Tapi walaupun demikian, dengan banyaknya acara yang diangkatkan oleh ketum HMPS Parsa, tentu akan banyak nilai-nilai yang bisa dipetik dan diambil oleh anggota HMPS. Pasti. Kemudian yang kedua, di dalam kegiatan tahunan kemahasiswaan di INP Tinggi, kita dialokasikan dana untuk pekan kreativitas mahasiswa tingkat fakultas. Nah, mungkin dari sekarang sudah bisa disikapi oleh HMPS Pariwisata Syariah. Mudah-mudahan dana yang tersedia itu tidak dipotong lagi oleh negara, sehingga kita bisa melaksanakannya. Sekarang kan sering terjadi pemotongan keuangan oleh negara ini Ustaz, untuk menangani pandemi COVID ini. Jadi mudah-mudahan kegiatan mahasiswa kita tidak tersentuh oleh hal yang demikian. Insya Allah. Ya, kita melihat dari kegiatan ini banyak potensi sebetulnya yang dimiliki oleh mahasiswa yang terhimpun dalam HMPS Pariwisata Syariah. Yang sebelum, kalau tidak ada acara kita tidak bisa memantaunya nih Ustaz. Kalau kita dengar tadi pembacaan Al-Quran oleh Muhammad Nurul Hadi Hasibuan, kan sudah sangat bagus itu. Oh, luar biasa. Tinggal mengasahnya. Tinggal mengasah dan melatihnya. Kita yakin Muhammad Nurul Hadi bisa menjadi Polri. Karena kemarin ini Ustaz, yang menjadi beban oleh IAIN Tinggi, kita mempunyai Qari'ah. Iya, kita punya Qari'ah yang sudah tingkat nasional. Di tingkat regional kita meraih medali emas, di tingkat nasional, di tingkat regional kita mendapat medali emas, tingkat nasional kita juga mendapatkan medali emas, sudah berturut-turut. Sehingga untuk PTKIN di tingkat nasional dia akan melihat bahwa kalau untuk Qari'ah ini miliknya YNP Tinggi. Sementara yang bersangkutan akan wisuda. Nah, ini yang dicemaskan oleh pimpinan di tingkat institut, pimpinan di tingkat fakultas. Siapa generasi berikutnya yang akan menggantikan? Nah, rupanya dari pembacaan Nurul Hadi tadi, kalau Ustadz mau mengasahnya, kita yakin ini bisa muncul menjadi Polri yang berbicara juga di tingkat nasional.
Nah, Ya, kalau ya. Muhammad Nurkholis tidak mengangkatkan acara ini dan melibatkan Muhammad Nur Hadi, tentu kami di tingkat pimpinan fakultas tidak mengerti bahwa mahasiswa kita ada yang berpotensi. Iya, Nah, iya, itu diantaranya nilai-nilai yang bisa kita ambil ketika ketum HMPS-nya mempunyai kreativitas dan inovatif dalam mengisi kegiatan-kegiatan yang merupakan tanggung jawab dari ketum HMPS. Ini yang susahnya, Ustaz, iya, iya, Pak. ketika pemilihan mempunyai ambisi untuk meraih jabatan tertinggi. Tetapi Iya. ketika sudah mendapatkan jabatan itu tidak ada rasa tanggung jawab. Nah, tapi kalau Muhammad Nurkholis sangat kita acungkan jempol nih. Ustaz. Pariwisata enggak, insya Allah. Kalau pariwisata bagus. Iya, Ya. setiap minggu ada acaranya. Iya, Nah, iya. begitu juga untuk MC-nya Muhammad Nurkholis. Ini Febrina Herdian ini kalau diasah juga bisa menjadi MC setidak-tidaknya untuk tingkat IAIN tinggi. Karena 2 tahun kemarin, ya dengan kegiatan yang diangkatkan Nurkholis ini kita mendapatkan MC yang terus kita bina, yang sekarang sudah dipakai untuk MC wisuda kita untuk bulan Agustus ini. Nah, muncul bibit itu kan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan, sehingga kita melihat adanya yang mempunyai potensi untuk kita asah dan kita kembangkan. Jadi ada 2 hal ini Muhammad Nurkholis yang Bapak dapatkan dari kegiatan ini menyangkut dengan person-personnya. Tentu nanti akan lebih banyak lagi nilai-nilai yang akan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari dalam kajian 10 Muharram ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Andes Zulfahmi. Ya, tentu sebagaimana yang disampaikan oleh Nurkholis kepada teman-temannya, mari kita simak baik-baik, kita ambil nilai-nilai untuk menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi ini kajian 10 Muharram yang akan memberikan wawasan baru bagi kita bagaimana menatap masa depan berdasarkan kajian-kajian sebelumnya. Kemudian yang terakhir yang perlu juga Bapak ingatkan kepada Nurkholis, karena untuk semester sekarang ini kita akan melaksanakan kuliah hibrid istilahnya, Ustaz. Ada kuliah online dan ada kuliah offline. Yang offline ini untuk semester 5 dan semester 7. Dan kemudian ditambah lagi dengan persyaratannya semuanya harus divaksin. Nah, kita harus menghindari pandemi yang mewabah sekarang. Nah, di samping mahasiswa itu juga ditekankan kepada pengurus ormawa, baik di tingkat institut maupun di tingkat fakultas. Jadi, Nurkholis untuk HMPS Parsa, Bapak minta bantuannya untuk mengajak teman-temannya seluruhnya melaksanakan vaksin. Google Form-nya sudah Bapak bagikan di WA group kita. Jadi semuanya kalau sudah divaksin, jadi nanti ketika ada kegiatan-kegiatan HMPS kita bisa mohonkan kepada Ibu Rektor untuk kita laksanakan secara offline. Amin. Ya, barangkali itu informasi yang perlu Bapak sampaikan untuk kita bersama. Dan untuk menghemat waktu sebagaimana yang dipesankan oleh MC, marilah kita laksanakan kegiatan ini dengan sudah hadirnya Ustadz Dr. Andes Haji Zulfahmi. Kami dari pimpinan fakultas mengucapkan terima kasih Ustadz. Mudah-mudahan dari apa yang Ustadz sampaikan kepada anak-anak kita bisa mengambil nilai-nilai, anak-anak kita bisa menjadikan pedoman dalam kehidupan mereka, sehingga mereka nanti lahir menjadi sarjana yang sempurna. Sarjana yang sudah digembleng di IAIN Bukit Tinggi dengan pengetahuan agamanya. Barangkali demikian saja, marilah dengan berserah diri, dengan mengucapkan basmalah kita buka kegiatan kajian 10 Muharram ini secara resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufik wal hidayah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa oleh Saudara Ahmad Ferdiansyah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
إلى هدرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة يا الله سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Masuk kepada acara yang kita tunggu-tunggu, yakni penyampaian materi kajian 10 Muharram oleh Ustadz kita Bapak Dr. Andus Haji Zulfahmi. Kepada Bapak kami persilahkan. Namun sebelum itu, kami mohonkan kepada seluruh peserta acara untuk mengaktifkan kameranya. Kami mohon kerjasamanya. Ustaz, sebelum dimulai Ustaz, saya mohon diri dulu Ustaz. Jadi Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Khalis, Bapak pamit ya. Coba. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana Nur Khalid? Ada gangguan? Bentar Pak, MC-nya mungkin lagi gangguan Pak. Oh iya. Mohon maaf. Penyampaian materi oleh Ustadz Dr. Randus Haji Zulfahmi, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi istihjara muslimina likai ajihina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ayuhal auladi wal banatil mahbubat, hayya nasma'u qaula Allah ta'ala fil Qur'anil Majid. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 218. Yang dimuliakan Bapak Wakil Bidang 3 kita, Bapak Gusril Basir. Yang kita muliakan Bapak Ketua Prodi, Bapak Ansah Henry. Dan yang Buya bangga, anak-anak yang ganteng ini, siapa namanya? Muhammad Nur Khalis. Kelihatannya kan ganteng itu. Nah, Nur Khalis. Serta mahasiswa para wisata yang Buya banggakan. Mudah-mudahan antum semua, saudara Nur Khalis bersama teman-teman di jurusan menjadi orang-orang yang dibanggakan oleh bangsa dan up to date segala persoalan ilmu yang dia dapatkan dengan kegunaan yang sedang berada dalam kondisi kekinian. Amin. Anak-anak Buya yang Buya cintai, nanti dalam penyampaian nanti Buya harapkan kepada anak-anak Buya yang Buya lihat semuanya orang-orang kritis nampaknya. Allah. Nanti ketika Buya menterjemahkan ayat, coba dipahami tidak ada satupun dalil yang melarang tatkala kita menterjemahkan itu sesuai dengan alur pikiran kita dan konsep berpikir kita. Jangan dilihat nanti terjemahan yang sempit, tapi terjemahan yang rasanya lebih cepat tiba di das es kita. Itu harapan Buya nanti. Kalaupun nanti ada yang bermasalah dari hal ini, silakan anak-anak Buya bertanya, nanti kita akan diskusikan. Walaupun Buya nanti menterjemah sesuai dengan bahasa Buya. Sepakat ya? Sepakat yang Khalis ya? Sepakat Pak. Mantap. Baik. Baik. Kita harapkan nanti mahasiswa-mahasiswa sebagaimana yang Buya dengar dari Bapak Dekan tadi,
dan juga gaya penampilan ketuanya ini agak lumayan juga ini. Bukan lumayan, ini high profile nih. Nanti bisa kita analisa bersama-sama dan kita coba untuk menganalisa hijrah itu sesuai dengan konsep kekinian dan juga prodi yang sedang Ananda geluti di fakultas. Anak buya yang buya cintai, tadi kita bacakan surat Al-Baqarah ayat 218. Coba kita analisa maknanya. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallah ghafurur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang betul-betul beriman dan imannya itu betul. Dan abunya tidak ada perbedaan pendapat di para ulama untuk menafsirkan bagaimana pemahaman iman yang benar itu. Tidak ada khilafiyah. Sehingga dikatakan dalam berbagai kitab hampir tidak berbeda redaksinya. Yang iman itu ialah asdul qalbi wa takriru bil lisani wa jahratu bil af'ali. Iman itu baru dikatakan benar adalah kesengajaan yang tulus dari hati seseorang untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Keinginan hati itu diikrarkan dengan lisan dan ikrar dengan lisan itu dibukti nyatakan dalam hidup sehari-hari. Manakala yang tiada itu sudah berjumpa pada akan dia, maka ketika itulah benar imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika trilogi iman itu tidak bertemu, maka batalah imannya. Anak-anak buya yang buya cintai, sesungguhnya orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah, walladzina hajaru, dan orang-orang yang dalam hidup dan siklus hidupnya itu ada keinginan untuk berhijrah. Berhijrah dalam artian yang sangat luas. Berhijrah dia. Fulan yang dia kurang ibadah, dia mau berhijrah untuk beribadah. Si fulan yang dia kurang sukses dalam hidupnya, dia mau berhijrah. Si fulan yang dia selama ini di kuliah umpamanya tidak banyak mengambil peran di tempat kuliah. Sekarang dia mau berhijrah. Umpamanya anak-anak mahasiswa bagian prawisata, umpamanya selama ini kita bergelut di dunia kampus saja. Ingat anak-anak buya, bahwasanya nilai akademis itu hanya 30% mengantarkan orang kepada sukses. Maka nilai yang paling menentukan adalah sampai di mana mahasiswa itu bisa berkulturasi, memanfaatkan heterogennya umat. Disitulah bermain orang-orang pariwisata itu. Sehingga nanti apa yang Buya bilang tadi, bahwasanya andai kata terasa oleh kita selama ini kita cuma orang kampus, berbicara cuma 4 tambah 4 8, 8 tambah 8 16, tapi dia tidak tahu nanti apakah itu ada di lapangan atau tidak. Selama ini dia bergelut untuk mengejar nilai saja. Sekarang kita mau berhijrah. Bahwa sungguhnya mahasiswa. Maha itu artinya tinggi. Tinggi itu artinya lebih. Bila mahasiswa tidak terasa tinggi di pandangan orang banyak, tidak berlebih di pandangan orang banyak, berarti status kemahasiswaannya sudah berkurang sedikit. Kalau terjadi itu berulang-ulang, maka hilanglah kemahasiswaannya. Hanya jasad dia sebagai mahasiswa, tetapi sebenarnya dia bukanlah mahasiswa. Mau dia berhijrah. Mau dia berhijrah dari kondisi akademis saja kepada kondisi yang mampu beralkulturasi dengan heterogennya orang banyak.
Karena itulah yang akan menggiring kita menjadi orang sukses. Wajahaduna fi sabilillah dalam ayat. Dan juga orang-orang yang mau dia berjihad di jalan Allah. Fi sabilillah, anak-anak Buya yang Buya cintai. Jangan kita terlalu sempit memahami bahwa kita membawa senjata ke medan perang. Bahwa kita harus bertumpah darah. Kadang belum tahu wujud nyatanya, belum tahu yang sebenarnya kita sudah mengatakan Allahu Akbar berjihad. Sementara yang terjadi kita belum tahu yang sesungguhnya. Ini namanya jihad yang konyol. Jihad yang konyol. Maka orang bertanya kepada Imam Syafi'i. Ya Imam Syafi'i, apakah arti fisabilillah menurut pandangan engkau, wahai Imam Syafi'i? Maka Imam Syafi'i menyampaikan dan diketahui oleh orang-orang mujtahid semuanya. Apa kata Imam Syafi'i? Yang berjihad itu ialah sabilil khair. Selama orang masih berbuat kebaikan, mengupayakan kebaikan, memfasilitasi kebaikan. Seperti HMPS ini contohnya. Itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah sebagai fasilitator, sebagai mediator bagaimana perbuatan-perbuatan baik itu bisa dinikmati oleh orang banyak, khususnya mahasiswa. Itu juga sabilillah menurut pandangan Imam Asy-Syafi'i. Orang-orang yang tadi itu betul-betul beriman kepada Allah, mau berhijrah di jalan kepada jalan Allah, berjihad di jalan Allah. Di ujung ayat dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika yarju rahmatallah. Inilah yang Buya sampaikan tadi, jangan kaku untuk menerjemahkan ulaika yarjuna rahmatallah. Karena orang yang tiga inilah, orang yang betul beriman, orang yang mau berhijrah, kemudian yarjuna rahmatullah. Mereka itu sebenarnya yang mengundang datangnya berbagai macam rahmat Allah di alam ini. Karena orang tiga inilah, wallah ghafurur rahim. Yakinlah Allah itu sangat pengampun dan sangat pemurah. Ayuhal auladi wal banatil mahbubat. Para mahasiswa dan mahasiswi yang Buya cintai, harapan orang tua dan harapan bangsa ini, serta diagung-agungkan oleh Islam, bagaimana generasi berikutnya adalah generasi yang terbaik. Mudah-mudahan itu diambil alih oleh pariwisata Fakultas Ekonomi Islam. Anak-anak Buya yang Buya cintai, kalau kita periksa berbagai literatur dan juga di ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kata-kata hijrah itu akan kita temukan dalam Al-Quran lebih kurang 30 kali. 30 kali kata-kata hijrah itu bertemu dalam Al-Quran. Ada kalanya di antaranya adalah surat Al-Baqarah ayat 218, surat Al-Mudaththir ayat 5, surat An-Nisa ayat 100, surat Al-Hajj ayat 58, surat Al-Muzammil ayat 10, dan surat Al-Ankabut ayat 26. Sangat banyak sekali Allah mengisyaratkan dalam Al-Quranul Karim ataupun dalam hadis-hadis Rasulullah SAW bahwasanya orang tidak akan maju dalam hidupnya, orang tidak akan bisa mencapai sesuatu yang bagus dalam hidupnya tanpa ada keinginan dan rekayasa untuk hijrah dalam dirinya. Ada rekayasa berfikir bagaimana dia mesti hijrah dengan dirinya. Anak-anak Buya yang Buya cintai, maka di dunia Islam hijrah itu dikelompokkan menjadi dua. Hijrah itu dikelompokkan menjadi dua dalam dunia Islam. Ada namanya hijrah makaniyah. Apa itu Nur Khalis? Makaniyah. Ada hijrahnya makaniyah, ada hijrahnya maknawiyah.
Hijrah makaniyah adalah berhijrahnya orang dari tempat atau kampung yang kurang baik untuk kemajuan dirinya, berpindah dia kepada kampung lain yang diasumsikan itu akan mendatangkan angin segar dalam hidupnya. Itu adalah hijrah makaniyah namanya. Hijrah makaniyah namanya. Anak-anak Buya yang Buya cintai. Yang kedua ada namanya hijrah maknawiyah. Artinya kita berhijrah, hijrah yang dimaksud adalah hijrah dalam bentuk maknawi. Salah satu makna hijrah dalam bentuk maknawi itu bertemu di dalam surat Al-Mudaththir ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warujza fahjur. Itu makna hijrah dalam bentuk maknawiyah. Hijrah dalam bentuk maknawiyah. Rujza fahjur. Dari kubangan dosa, dari kubangan maksiat, dari kezaliman, dari hidup yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan Allah Subhanahu wa taala, berpindah dia kepada kehidupan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu daripada hijrah dalam bentuk maknawiyah. Anak-anak Buya, mahasiswa para wisata yang Buya cintai dan Buya banggakan, mudah-mudahan melalui anda dan nanti wisata Bukit Tinggi ini menjadi wisata religius hendaknya. Anak-anak Buya yang Buya cintai, ditinjau dari segi hijrah secara makaniyah, ada 4 kali Nabi hijrah sebenarnya. Ini bisa anak-anak Buya kaji nanti secara ilmiah, dan nanti itu menjadi hipotesa bagi kita, kira-kira apa maksud dari hijrah makaniyah itu. Ada 4 kali Nabi hijrah dalam Islam itu, 4 kali Nabi hijrah dan untuk 3 tempat. 4 kali Nabi hijrah untuk tiga tempat. Yang pertama yaitu hijrah Nabi ke Habsyi atau Ethiopia sekarang. Itu terjadi sekitar 5 tahun daripada kenabian. 5 tahun Nabi diangkat menjadi Nabi, Nabi berhijrah yaitu ke Habsyi atau Ethiopia yang kita kenal sekarang. Ketika Nabi berhijrah ke Habsyi ini, Nabi ditemani oleh Utsman bin Affan. Nabi ditemani oleh Utsman bin Affan. Ketika itu umat Islam yang berhijrah ke Habsyi kali pertama itu baru sekitar 14 orang. 10 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. 4 antara perempuan itu ikut satu istri Nabi yang bernama Ruqayyah. Itu hijrah Nabi yang pertama ke Habsyi. Cuma 14 orang. Kenapa Nabi berhijrah ke Habsyi? Kenapa sampai Nabi ada kerinduan hijrah ke Habsyi? Yang pertama, karena banyaknya tekanan, diskriminatif, dan juga diisolasikan oleh orang-orang Quraisy di Makkah. Tekanan-tekanan yang seperti itu diprediksi oleh Nabi kurang menguntungkan untuk perkembangan dakwah selanjutnya. Maka Nabi berniat bagaimana mencari tempat berhijrah yang diprediksi akan mendatangkan lebih baik untuk perkembangan Islam. Yang kedua, kenapa Nabi berhijrah? Ialah untuk bagaimana mencoba perluasan Islam di luar Jazirah Arab sampai ke Afrika, yaitu Ethiopia yang kita sebutkan tadi. Nah, Buya, mahasiswa yang Buya harapkan, di sini anak Buya perlu menganalisa secara ilmiah. Nanti Nur Khalis Majid agak lebih aktif itu bagaimana meng-up-to-date-kan keilmiahan kawan-kawan dengan dunia kekinian. InsyaAllah kalau Nur Khalis nanti bisa berbuat seperti itu, yang namanya ilmu bila diberikan dia akan bertambah. Berbeda dengan uang ya. Kalau uang diberikan dia akan berkurang.
Tapi kalau ilmu, cara mengelola, disebarkan kepada kawan-kawan, ditularkan, dia akan menjadi bertambah dia. Itu nanti nukhalisnya, diteliti itu. Kenapa sampai ke Habsyi itu? Pada jumlahnya kita itu 14 orang baru. Kenapa? Kenapa itu? Anak Buya yang Buya cintai, kita ketahui di dunia ketika itu, Raja Habsyi itu yang bernama Najasyi atau Nejus. Rajanya yang bernama Najasyi atau Nejus. Rajanya ini tersebar di seluruh dunia, orang yang sangat bisa memuliakan tamu. Jadi anak Buya harus agak moderat kita berpikir sedikit. Jangan sampai apologis. Jangan kita sampai apologis. Baik non-Islam pun kita tidak boleh apologis. Karena apologis itu adalah akan menghambat cakrawala berpikir dan beralkulturasinya kita dengan berbagai macam dunia keilmiahan. Pasti anak Buya yakinlah. Jangan kita apologis. Jangan-jangan nanti anak-anak Buya yang Buya cintai, dengan melihat perbedaan itu, kita akan menjadi orang-orang yang hebat dalam menyimpulkan sesuatu. Anak Buya yang Buya cintai, kenapa Habsyi yang dipilih? Karena ketika itu di dunia, Raja Habsyi ini yang bernama Najasyi atau Nejus, itu terkenal dengan orang yang sangat komitmen untuk menerima orang siapa saja. Dan dia sangat welcome kepada siapa saja. Baik etnis, budaya, agama. Dia sangat welcome. Tetapi tidak menjual harga dirinya. Anak Buya yang Buya cintai, sehingga itu makanya dipilih Habsyi untuk berhijrah. Karena Raja Habsyi ketika itu terkenal di dunia, sangat senang menerima tamu siapa saja yang datang. Sehingga nanti dengan itu, Nabi insya Allah nanti akan tidak ada masalah di Habsyi itu. Yang kedua, kenapa dipilih Habsyi? Yang kedua adalah karena Raja Habsyi itu adalah seorang raja yang sangat taat menjalankan agama Nasrani. Ini masih ahli kitab anak Buya ya. Jangan sampai disamakan dengan Nasrani yang sekarang. Kenapa dipilih Habsyi? Karena Raja Habsyi itu sangat terkenal orang yang sangat komitmen menjalankan agama Nasraninya. Nasrani yang dulu ya, bukan Nasrani yang sekarang. Sehingga diungkapkan oleh Raja Habsyi itu, Najasyi, apa katanya? Siapa saja, golongan apa saja katanya, etnis apa saja yang berkunjung ke Habsyi, maka tanggung jawabku dalam pengamanannya. Coba bayangkan itu. Ketika itu, sana agama Yahudi dan agama Nasrani. Dan agama Majusi. Tapi apa kata Raja Habsyi itu? Siapa saja yang datang ke negeri Habsyi, maka bentuk etnikah, budayakah, perbedaan pendapat apakah, dan heterogen apalagi yang mau disebut, yang jelas katanya, tatkala dia tiba di tanah Habsyi, maka tanggung jawabku menjamin keamanannya. Inilah sebabnya Rasulullah berhijrah ke Habsyi atau Ethiopia yang pertama. Sehingga hijrah Nabi ke Habsyi yang pertama ini sangat mulus dan sangat mendapat respon dari masyarakat Ethiopia ketika itu. Anak-anak Buya yang Buya cintai. Yang kedua, hijrah dalam makaniyah. Hijrah kedua tadi ada makaniyah, ada maknawiyah. Itu masih hijrah ke Habsyi gelombang yang kedua. Itu terjadi pada tahun ke-7 dari kenabian Muhammad SAW. Ketika itu Nabi Muhammad ketika itu ditemani dan didampingi oleh Ja'far bin Abdul Muttalib. Ja'far bin Abdul Muttalib. Anak Buya ini mesti dipahami. Coba lihat. Nabi hijrah yang pertama, Nabi hijrah yang kedua, Nabi hijrah yang ketiga, Nabi hijrah yang keempat, ada pengawalnya. Ada pengawalnya. Maka oleh sebab itu, sepantasnya dipikirkan oleh para mahasiswa
menyuarakan kepada komponen bangsa ini, semestinya para ulama dan juga juru dai itu sebenarnya adalah didampingi oleh orang-orang yang akan melindunginya. Dengan Nabi berhijrah 4 kali itu, semuanya ada yang mendampingi. Anak-anak Buya yang Buya cintai. Oleh sebab itu, hijrah yang kedua, yaitu pada tahun ke-7 dari kenabian, didampingi oleh Ja'far bin Abdul Muttalib. Ketika itu umat Islam pergi berhijrah ke Habsyi itu dengan jumlah lebih kurang 114 orang. 114 orang. Karena kali pertama itu kelihatannya Islam akan mudah diterima di Habsyi. Maka hijrah yang kedua dibawalah sekitar 114 orang. Anak-anak Buya yang Buya cintai, pada hijrah yang kedua ini Nabi agak mendapatkan hambatan dari orang-orang kafir Quraisy di Makkah. Tatkala orang-orang kafir Quraisy menerima cerita dan kabar bahwa Nabi ketika hijrah pertama itu sangat mulus dan sangat sukses, maka Abu Jahal ketika Nabi hijrah yang kedua ke Habsyi itu dicoba oleh Abu Jahal untuk mengutus Amru bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah. Diutus dua orang ini oleh Rasulullah bagaimana datang kepada raja-raja Habsyi yaitu Najasyi atau Nejus. Yang dua ini Abu Jahal sudah tahu andai kata hijrah yang kedua ini umat Islam masih mulus di negeri Habsyi, ada kemungkinan agama itu akan mudah diterima oleh orang banyak karena kepiawaian Rasulullah itu dalam bernegosiasi dan juga masyarakat. Agar itu jangan terjadi, maka hijrah yang kedua itu dikhawatirkan oleh Abu Jahal akan terjadi begitu. Maka Abu Jahal mengutus Amru bin As dan juga Abdullah bin Abi Rabi'ah untuk pergi ke Habsyi serta mempengaruhi raja Habsyi ketika itu yaitu Nejus, dipengaruhi pesan dari Abu Jahal melalui Amru bin Abi Rabi'ah ini sampaikan kepada raja Nejus supaya nanti berhati-hati dengan umat Nabi Muhammad dan umat Islam. Nanti yang Habsyi nanti akan dihabiskan agamanya oleh Muhammad dan juga pengikut-pengikutnya. Dipengaruhilah agar ketika hijrah yang kedua itu kiranya orang Habsyi mengusir dan menyuruh pulang Muhammad dan juga orang Muslim di Habsyi. Tetapi yang namanya Raja Habsyi itu, yaitu Najasyi itu adalah orang yang sangat komitmen dan mempunyai harga diri yang tinggi, tak bisa dipengaruhi intervensi oleh siapa saja. Maka pemimpin negara yang patut dihargai itu adalah pemimpin negara yang betul-betul cinta pada negaranya. Walaupun yang datang itu utusan daripada Abu Jahal, tetapi Raja Habsyi tak pernah terpengaruh oleh hasutan itu agar Nabi Muhammad diusir di Habsyi pada hijrah yang kedua. Kita mengetahui Raja Habsyi ketika itu sampai pada titiknya lah kejujuran daripada Raja Habsyi ketika itu sambil berdiri dia berkata kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hai Muhammad, sesungguhnya agamamu dan agamaku seperti dua garis yang aku goreskan ini." Itu terkenal dalam sejarah bahwasanya ketika Nabi Muhammad dan Raja Habsyi itu berhadapan-hadapan, dia mengatakan, "Wahai Muhammad, yang jelas saya adalah orang-orang agama saya, agama dari Tuhan juga. Bahwasanya agamamu dan agama saya adalah sama." Ketika itu digoreskanlah tongkat oleh Raja Habsyi, digoreskan tongkat, maka ketika itu dilihat oleh Nabi Muhammad
Dan juga pengikut Muhammad ketika itu dilihat. Ini garis 2 lurus, digoreskan lurus garis. Hai Muhammad, hai Ja'far, ini garis lurus. Sebenarnya agamamu dan agama kami adalah sama. Yang bedanya adalah cara kita untuk mencapai kebenaran. Itu saja bedanya. Sehingga pada akhirnya, karena melihat bagaimana agama Islam itu indahnya, bagaimana agama Islam itu melambangkan persahabatan, bagaimana agama Islam itu tidak mempunyai aliran yang bisa menyalahkan semua orang. Maka ketika itu hijrah yang kedua lah pada akhirnya masuk Islam lah Raja Nejus ini karena bergaul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Nabi hijrah ke Habsyi kali yang kedua. Kali yang ketiga masih hijrah makaniyah itu anak buya. Kali yang ketiga yaitu hijrah ke Taif. Ini dikenal oleh mahasiswa semuanya. Sangat enak ceritanya. Nabi hijrah ke Taif. Kenapa Nabi berhijrah ke Taif? Ini dapat dipahami. Karena di Taif itu ada juga orang-orang Bani Hashim. Orang-orang Bani Hashim. Berarti kalau bahasa kampung kita itu bako itu. Bako atau balahan daripada Bani Hashim yang ada di Makkah. Maka dengan prediksi awak pulang ke bako atau balahan, maka di Taif itu nanti Rasulullah akan lebih senang dan lebih leluasa menyebarkan agama karena itu balahan daripada Bani Hashim yang ada di Taif. Nah, anak buah yang dia cintai, Nabi memilih negeri Taif karena diketahui di Jazirah Arab bahwa Taif itu adalah negeri yang sangat santun, negeri yang sangat senang untuk menerima tamu. Anak buah yang dia cintai, tetapi anak buah ternyata di Taif itu Nabi akan berhijrah ke Taif itu cepat tercium oleh Abu Jahal dan antek-anteknya. Sehingga sebelum Nabi hijrah ke Taif itu ternyata orang-orang kafir Quraisy telah mendahului untuk datang ke Taif. Karena tercium, siasat itu tercium oleh orang-orang Quraisy Makkah. Maka sebelum Nabi datang ke Taif, telah dihasut-hasut, hai orang-orang Taif, andai kata kamu nanti kedatangan Muhammad dan pengikutnya, yakinlah kamu, harta kamu akan dibagi, agama kamu akan digantikan, persoalan hidup kamu akan susah. Pada akhirnya orang-orang Taif ketika itu pengaruh dengan hasutan daripada orang-orang Quraisy yang datang dari Makkah, tepatnya di kota Kinanah. Anak-anak buya yang buya cintai, sehingga ketika Nabi pergi ke Taif itu bersama Zaid bin Haris. Ketika Nabi pergi ke Taif bersama Zaid bin Haris, konon dalam sejarah ada yang mengatakan bahwa Nabi ke Taif itu bukanlah hijrah, tetapi adalah misi untuk mendeteksi dan mencari-cari di manakah tempat pusat perkembangan Islam yang paling terbaik di Jazirah Arab dan Madinah. Sebenarnya ada ulama yang mengatakan seperti itu, ahli sejarah, bahwasanya hijrah ke Taif itu sebenarnya ada pendapat itu bukan hijrah, tetapi adalah misi untuk penjajakan di mana kira-kira tempat pusat penyebaran Islam yang paling bagus untuk pengembangan di dunia. Maka ketika itulah Nabi tidak menyangka-nyangka yang selama ini diketahui Taif itu orang yang baik-baik, tetapi siasat itu tercium oleh orang kafir Quraisy, didahului datang untuk mempengaruhi orang-orang Taif. Sehingga ketika Nabi tiba di Taif itu, dari jauh nampak oleh Nabi, orang banyak berkumpul menunggu Nabi. Nabi menyangka itu menunggu bagaimana dia bangganya Nabi datang. Itu sangkaan Nabi. Karena yang dia terima selama ini, orang Taif itu orang yang sangat senang dengan tamu. Nabi menyangka bahwa Nabi akan disambut dengan salawat
ta'al badru alaina itu. Jadi Nabi menyangka seperti itu. Kiranya tatkala Nabi tiba di Taif itu yang dia dapatkan, tetapi dia dilempari dengan batu dan juga kayu-kayu, potongan kayu. Sampai ketika itu Nabi terberit-berit sampai lari ke belakang kayu pelapah korma, ke belakang pohon korma. Sehingga ketika itulah Nabi sempat betis Nabi ini kena lemparan batu sampai berdarah betis Nabi ini. Ketika Nabi dilempari, dikejar, terberit-berit oleh orang-orang Taif, sampai ketika itu tertusuk seolah-olah ketika itu bukan seolah-olah, Nabi ketika itu dilempari dengan batu yang sangat tajam, maka darah mengalir sangat banyak dari betis Nabi ketika itu. Ketika itu pula lah Zaid bin Harisah, anak angkat dari Nabi ketika itu, tatkala Nabi mau dilempari dengan batu, maka Zaid bin Harisah lompat ke hadapan Nabi tatkala batu itu akan datang. Sehingga batu itu tepat pada keningnya Zaid bin Harisah. Begitu orang cintanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga ketika itu datanglah malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW. Hai Muhammad, begitu kejamnya, begitu zalimnya orang-orang Taif. Maksud engkau pergi ke negeri Taif ini membawa perubahan yang akan menguntungkan negeri Taif. Ternyata karena hasutan, beginilah jadinya. Wahai Rasulullah, jangan saya berdoa kepada Allah. Gimana Ustaz? Maaf anak-anak Buya sekalian, ada gangguan sedikit di media Buya. Kita lanjutkan. Di saat itulah
Jibril meminta kepada Muhammad, ya Muhammad, izinkanlah saya berdoa kepada Allah agar nanti Allah berikan hukuman kepada negeri Taif ini. Maka ketika itulah nampak bahawa Rasulullah itu orang yang bersahaja, ulama yang patut ditauladani. Tersenyum saja Rasulullah. Hai kiranya Jibril sahabatku, aku diutus ke dunia rahmatan lil alamin. Aku diutus ke dunia adalah untuk menjadi rahmat bagi semua alam. Tidak saja kepada teman, kepada lawan pun aku harus menjadi rahmat. Anak buya yang buya cintai, itu adalah hijrah Nabi kali yang ketiga. Allahumma hdi, kata Rasulullah. Allahumma hdi qaumi wa innahum ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku ini ya Allah. Kenapa dia berbuat kepadaku seperti ini? Karena dia tidak tahulah ya Allah. Berikan dia hidayah ya Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini nampaklah bahwa Islam itu adalah agama yang sangat bersahaja, agama yang sangat lembut, agama yang sangat toleran di dalam memahami orang lain. Anak-anak buya yang buya cintai. Terakhir hijrah dengan Makaniyah itu adalah di sinilah, di kalian terakhir inilah mulai diperhitungkan tahun baru hijrah. Yaitu hijrah Nabi ke Yastrib atau ke Madinah. Anak-anak buya yang buya cintai, apa alasan Nabi untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah, ke Yastrib ketika itu? Karena permintaan orang-orang Yastrib. Jadi Nabi berhijrah itu karena diminta oleh orang-orang Yastrib atau orang Madinah. Setelah orang-orang Madinah mendengar berita bagaimana penderitaan Nabi bersama orang-orang Islam setelah terjadinya perjanjian Aqabah 1 dan perjanjian Aqabah kedua. Nabi Muhammad dan juga pengikutnya betul-betul tersiksa, betul-betul diskriminatif sampai Nabi diasingkan ke Bukit Sa'id bin Abi Talib, tidak boleh berhubungan sekian lama dengan orang-orang kota. Sampai pada ketika itu umat Islam dan juga Muhammad SAW hampir tidak bisa lagi bertahan hidup di Bukit Sa'id Abi Talib ketika itu. Hampir tidak bisa hidup. Setelah terjadi pembatalan Aqabah itu, maka didengarlah berita ini oleh orang-orang Yastrib, bahwasanya orang Yastrib ketika itu sudah banyak juga yang Islam. Maka dia meminta kepada Muhammad SAW, kiranya Nabi Muhammad begitu benar kejinya orang-orang kafir Quraisy di Makkah, berpindahlah engkau, berhijrahlah engkau ke negeri Yastrib, negeri kami. Kami berjanji akan menanti engkau. Anak-anak buya yang buya cintai. Di Syi'ib Abi Talib itu, Rasulullah itu sampai Rasulullah itu di Syi'ib Abi Talib 3,5 tahun. Sehingga habis bahan bakar. Mendengar kisah-kisah Nabi diasingkan itu, setelah batal perjanjian itu, maka orang-orang Yastrib atau Madinah memberikan usulan kepada Rasulullah, bagaimana kalau mau berhijrah ke Madinah, kami menjamin tentang keamanan Rasulullah di Madinah. Anak-anak buya yang buya cintai. Makanya sampai sekarang dimanapun di dunia, orang selalu kalau menginginkan sebuah negara itu menjadi negara yang aman, sentosa, negara yang makmur, selalu diberikan nisbah madani, agam madani. Selalu madani itu. Bagaimana meniru negeri Madinah. Anak-anak buya yang buya cintai, di hijrah yang keempat inilah, dimulainya peletakan tahun baru dalam Islam itu. Di Madinah inilah cikal bakal tumbuh dan berkembangnya Islam di dunia. Anak-anak buya yang buya cintai, kita sebagai orang akademis dan juga orang-orang intelek, bisa kita belajar bagaimana toleransinya umat dan juga etnis di Madinah ini. Sehingga Nabi bisa membangun sebuah kota yang bernama kota Yastrib atau Madinah itu. Anak buya yang buya cintai, di Madinah inilah
orang non-Islam menyadari bagaimana kepiawaian Rasulullah SAW dalam memimpin masyarakat yang sangat heterogen, agamanya banyak, budayanya banyak, kebiasaan hidupnya banyak, dan perilaku-perilaku sampai kepada pekerjaan yang sangat heterogen. Bisa Nabi menyatukan semuanya itu. Di sinilah orang mengakui bahwa Muhammad itu adalah orang negarawan dan orang yang sangat pandai memanage. Coba bayangkan, Rasulullah itu belum pernah disentuh pertanian maka. Rasulullah itu dari kecil sebagai pengembala. Setelah dia dewasa, dia sebagai pedagang. Tetapi setelah dia tiba di Madinah, tak terbayang oleh kita bahwa Madinah itu dijadikan negeri yang sangat terkenal di dunia ketika itu tentang keberhasilan pertaniannya. Padahal yang memimpin bukanlah orang ahli pertanian. Tetapi karena kepribadian dan kepiawaian serta Rasulullah diterima oleh semua golongan termasuk non-Muslim Yahudi ketika itu. Sehingga Rasulullah berhasil membangun Madinah itu secara baik. Anak-anak Buya yang Buya cintai, sampai-sampai nampak ketika itu kedemokratisan Rasulullah SAW, ketoleransian Rasulullah SAW ketika itu di Madinah, sampai lahir sebuah perjanjian atau deklarasi Madinah yang diketahui oleh dunia sampai sekarang. Sejarah dunia tidak bisa untuk membantah itu. Selama Rasulullah di Madinah itu membangun Madinah, sampai ada satu perjanjian atau deklarasi yang luar biasa isinya. Yang pertama deklarasi itu ialah pemimpin kita, kata orang Madinah, itu ada di sana orang Mihrajan, ada di sana orang-orang Majusi, ada di sana orang-orang Nasrani, ada di sana orang-orang Yahudi, ada di sana orang Muslim. Maka semua orang Madinah dari berbagai etnis dan agama kepercayaan ketika itu menobatkan dalam deklarasi Madinah, pemimpin kita adalah Muhammad. Pemimpin kita adalah Muhammad. Itu salah satu deklarasinya orang-orang Madinah. Sehingga ketika itu pemimpin orang Madinah adalah Islam. Sementara ketika itu masih banyak orang Majusi dan Mihrajan, segalanya agama yang ada di Madinah. Anak-anak Buya yang Buya cintai, itu yang kita pelajari, kenapa Rasulullah sampai bisa berhasil membangun Madinah, sementara di sana sangat heterogen orang. Anak-anak Buya yang Buya cintai, sampai-sampai dalam perjanjian itu bertemu, jika ada salah satu suku, etnis atau agama apa saja yang menyerang orang Madinah, maka orang lain, agama lain, wajib membantunya. Coba bayangkan. Dari sanalah Islam itu sangat toleransi sebenarnya. Kalau ada orang sekarang mengatakan Islam itu intoleransi, itu adalah orang-orang secara terselubung menginginkan bahwa negara itu hancur lebur. Dengan fatwa-fatwanya Islam intoleransi, itu adalah kesengajaan bagaimana negara itu porak-poranda dengan ungkapan itu. Sebenarnya dari deklarasi Madinah itu sudah jelas bahwasanya Rasulullah SAW itu ditunjuk oleh semua heterogennya, baik etnis atau agama, Muhammad sebagai pemimpinnya. Yang kedua, bahwasanya siapa saja yang ada di Madinah, agama, budaya, etnis apa saja, kalau sempat diserang orang, yang lain wajib membantunya. Itu ditatangani oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, Yahudi dan Islam di Madinah harus hidup dalam kedamaian. Anak-anak Buya yang Buya cintai, apa yang bisa diperbuat dalam agama kalau negeri ini negeri yang selalu bersengketa? Apa yang bisa diperbuat? Anak-anak Buya sebagai pariwisata, apa yang bisa diperbuat kalau ini tidak nyaman? Maka nyaman damainya negeri didambakan semua agama. Maka corong yang paling hebat untuk kedamaian dan kemakmuran bangsa itu ada di tangan mahasiswa. Bila mahasiswa salah dalam bertindak, resikonya nanti kepada orang setelahnya. Anda akan dicatat sebagai corong perubahan yang tidak baik. Dan bila nanti melalui mahasiswa, negara bangsa sampai kepada orang-orang parlemen berubah karena suara mahasiswa, Anda akan dicatat dalam sejarah bahwa mahasiswa lah yang mengendalikan bangsa ini. Pegang itu oleh
anak-anak Buya di pariwisata syariah di Bukit Tinggi. Anak-anak Buya yang Buya cintai, itu adalah hijrah yang berbentuk makaniyah. Ada juga hijrah yang berbentuk maknawiyah. Anak-anak Buya yang Buya cintai, ya, Nurkhalis dan kawan-kawan, kita bisa menganalisa itu secara baik dan apa yang harus kita bawa kepada dunia sekarang untuk bangsa yang seperti ini. Apakah kita terlibat dari orang yang menambah rumit bangsa atau kita memainkan peran sebagai orang agen-agen perubahan bangsa dengan berfikirnya yang sangat up to date. Anak Buya yang Buya cintai, maka hijrah dalam maknawiyah sangat banyak anak Buya. Sangat banyak maknanya hijrah dalam makna maknawiyah. Salah satunya apa yang Buya sampaikan tadi di dalam surat Al-Mudassir ayat 5. Warujza fahjur. Dari perbuatan maksiat, dari kubangan-kubangan dosa, dari sesuatu yang salah, dari sesuatu yang tidak menguntungkan. Cepat-cepatlah kamu berhijrah. Anak-anak Buya yang Buya cintai, hidup yang bergelimang dengan dosa akan menghambat segala kemajuan kita. Orang-orang Inggris bilang, don't let your life rolling by the sin. Jangan biarkan diri Anda selalu bergelimang dengan dosa. Karena dosa itu akan menghukum batin kita. Kita akan terbentur kemanapun kita akan pergi. Rasulullah SAW bersabda, al-ithmu maha kafi nafsika wa taraddada fi sadrika. Dosa yang kamu kerjakan meskipun kecil menurutmu, kamu akan dihukum oleh Allah. Apa itu? Dada kamu akan selalu bergetar dan tidak pernah menikmati ketentraman hidup. Maka inilah yang perlu dianalisa dalam-dalam di bangsa kita yang sedang pandemi Corona-19 ini. Anak-anak Buya yang Buya cintai, begitu banyaknya persoalan bangsa yang terjadi. Pemerintah telah berusaha bagaimana berhijrah dari kondisi yang sangat menekan bangsa ini. Telah berusaha pemerintah bagaimana kita menghijrahkan negara Indonesia ini kepada negara yang lebih menguntungkan karena kemelut yang sudah hampir selama 1,5 tahun ini. Ekonomi hancur, ya, orang-orang menengah ke bawah itu hampir habis mata pencariannya, hidup sudah sampai pada klimaknya. Di sini bagaimana mahasiswa berperan untuk memberikan spirit kepada umat dan bangsa ini, bagaimana dia bisa bertahan hidup dan mencarikan solusi-solusi dari persoalan yang ada, tidak menambah persoalan yang ada. Anak-anak Buya yang Buya cintai, apabila kita contoh bagaimana Rasulullah tiba di Madinah tadi, heterogennya orang, sampai Madinah itu terkenal dengan negeri pertanian, padahal Rasulullah bukan petani. Kita contoh seperti itu. Insya Allah negeri kita ini akan cepat keluar dari COVID-19 ini dan kita baru perbaharui hidup kembali. Mudah-mudahan nanti banyak harapan hidup untuk bangsa ini bila nanti mahasiswa khususnya yang ada di pariwisata yang Bukit Tinggi memainkan perannya. Setidaknya Bukit Tinggi dulu. Bagi kita, bagaimana kamu berperan nanti sehingga masyarakat bisa tergelitik bagaimana keluar daripada kondisi yang sangat tidak menguntungkan ini. Maka hidup tanpa persatuan itu sangat sulit terjadi. Inilah hijrah dalam makna maknawiyah anak Buya yang Buya cintai. Barangkali Nurkhalis dan kawan-kawan dan kita semua kiranya sebagai pengantar keilmiahan kita berbicara masalah hijrah, Buya rasa cukup dan barangkali akan lebih tepat nanti supaya lebih akrab juga Buya dengan Nurkhalis dan kawan-kawan. Mana tahu nanti kita ini hidup saling tambah menambah. Ya, mungkin saja suatu saat nanti saya akan telepon Nurkhalis, saya akan telepon nanti kawan-kawan semuanya. Buya ingin bertanya tentang bagaimana mensyariahkan pariwisata dan memprawisatakan syariah. Bagaimana memprawisatakan syariah dan mensyariahkan prawisata itu butuh pemikiran. Tidak cukup dengan nilai akademis, Nurkhalis. Tidak cukup dengan nilai akademis. Percayalah kepada Buya,
bahwasanya tiba nanti di kehidupan kamu bekerja, nilai akademis itu hanya 20% mendukung Anda. Maka terkenallah ucapan Buya yang sering kepada siswa santri, apa itu? Life is communication. Without communication, your life is stagnation. Khalis ya, kepintaran Khalis itu. Ya, the life is communication. Without communication, the life is dead. Anak Buya yang Buya cintai, barangkali cukup sekadar untuk pembuka kita berdiskusi. Kalau ada, Buya tunggu dan Buya kembalikan kembali kepada moderator dan juga bagaimana sistemnya kepada Ananda Ganteng ini, Nur Khalis ini. Silakan, Buya tunggu. Sebelumnya Buya ucapkan terima kasih kepada Nur Khalis dan kawan-kawan telah memberikan waktu kepada Buya. Buya merasa sangat terhormat pertemuan ini. Ya, walaupun Buya sering di balai kota, tapi rasanya di sini agak lebih terhormat Buya rasanya. Alhamdulillah. Ya, Buya di wali kota Buya sering, di kabupaten juga Buya sering. Penyegaran kepada pegawai baik di Kota Madia dan kabupaten. Tapi kali ini Buya merasa bangga rasanya. Siapa itu? Anak Buya yang ganteng ini satu saat tak pernah kenal, sekarang ditelepon Buya. Langsung menyerahkan acara ini kepada Buya. Bangga Buya itu. Mudah-mudahan antum semua nanti menjadi orang-orang agen perubahan di negeri. Menjadi negeri buldatun taibatun warabbul ghafur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Buya yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Yang mana materi yang Buya sampaikan sangat bermanfaat bagi kami semua. Yang mana Buya ceritakan sejarah hijrahnya Nabi, mulai dari hijrah pertama hingga hijrah yang keempat, yang mana hijrah keempat ini inilah ditetapkannya tahun Islam. Nah, untuk selanjutnya kami persilahkan kepada peserta acara. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Kami buka forum pertanyaan. Boleh ditanyakan secara langsung atau melalui media chat. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Sebutkan namanya ya, Nak ya. Izin bertanya, MC. Oh, silahkan Ketum. Nur Khalis ya, ketua ya. Ya, di sini ada Ketum yang ingin bertanya, silahkan. Oh ya, silakan. Tanya Buya. Ya. Konsep hijrahnya Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran itu ada di tafsir Hasbi Siddiq mengenai tentang ayat-ayat hijrah Nabi Muhammad SAW. Di mana dalam kajian tematik tafsir Al-Quranul Majid karya Hasbi Siddiq ini tentang bagaimana beliau menafsirkan tentang hijrah kekinian. Jadi bagaimana pendapat Buya untuk masyarakat sekarang gini, masyarakat neo normal, untuk menerapkan konsep-konsep hijrah yang menurut kita ambil dasarnya dari tafsir Hasbi Siddiq ini gitu Buya. Ya. Mungkin saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih atas pertanyaannya saudara. Baik, kita langsung serahkan kepada Buya untuk menjawab. Silakan Buya. Ini Nur Khalis ini pertanyaannya sangat bagus sekali dan sangat up to date dengan dunia kekinian. Jadi kalau kita lihat Nur Khalis dari berbagai literatur bisa kita simpulkan yang hijrah itu makna sesungguhnya. Kalau mau kita simpulkan secara maknawiyah, hijrah itu artinya berpindah dari satu kejadian yang tidak baik kepada kejadian yang baik. Dari kejadian yang kurang baik kepada kejadian yang lebih baik. Dari kejadian yang lebih baik kepada yang paripurna kebaikannya. Itu yang dikatakan dengan hijrah. Dikaitkan dengan pandemi ini, anak-anak Buya Nur Khalis ya, semua kita seharusnya
bertanggung jawab untuk bisa keluar dari kemelut yang kurang menguntungkan ini. Kemelut penguntungan ini adalah adanya COVID-19 ini sudah banyak nanti negatifnya muncul kepada perekonomian dan lain-lain. Itu kan seharusnya kita berhijrah itu. Jangan berhijrah itu kita tumpangkan kepada pemerintah saja. Jangan. Semua komponen harus berpikir bagaimana berhijrah dari kondisi ini kepada kondisi yang lebih baik. Kalau begitu nanti kita harus mencari solusi-solusi sesuai dengan job kita masing-masing. Mahasiswa jobnya apa? Memberikan pengaruh. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat sesuai dengan kemahasiswaannya bahwa kita semuanya bertanggung jawab. Walaupun secara administrasi tanggung jawab negara, tetapi kita sebagai wataniyah, orang-orang yang cinta negara, mestinya kita juga memberikan pengaruh di dalam hijrah dari kondisi yang kurang baik kepada kondisi yang lebih baik. Jangan sebaliknya. Kita sudah mengetahui mungkin saja ada solusi yang kurang tepat diambil oleh satu lembaga. Kita hanya mencerca, menyalahkan dari solusi yang diberikan. Katakanlah solusi itu tidak menampakkan pengaruh, kita hanya sebatas mencerca itu, menyalahkan itu. Ternyata tak kala diminta orang, kita tidak bisa memberikannya. Maka itu bukanlah orang-orang ilmiah. Itu salah satunya Nak Buya Nurkhalis ya. Bermain peran kita, semua kita, bagaimana kita berangkat dari kondisi yang seperti ini. Kalau kita mahasiswa nanti berpikir kita secara mahasiswa, bagaimana masyarakat ini kita dorong berpikirnya selalu objektif dan dapat solusi-solusi yang akan membangun. Tidak solusi yang akan menambah rumit masalah. Itu saja dimainkan peran, insya Allah akan ada peran kita untuk kembali kepada dunia yang lebih baik. Barangkali sekitar itu ya Nurkhalis ya. Terima kasih. Bagaimana? Abu ya, izin bertanya lagi. Ini kan masalah pendapat-pendapat atau statement-statement para ulama yang membingungkan umat gitu. Apa Kadang contohnya? Ulama ini seperti ada salah satu ustadz yang menganjurkan bahwasanya kita taatnya kepada ulil amri dengan menaati protokol kesehatan. Dan ada ulama lain mengatakan kita boleh taat kepada ulil amri, tetapi kita tidak jauh dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan salah satu menjaga jarak. Di saat sholat, Nabi perintahkan sausufakum. Pak ya taswi sufufakum minta mamis sholat. Salah satu kesempurnaan satu tetapkan luruskan seprapat ya sekarang. Sedangkan sekarang kan kita untuk menjaga jarak 1,5 meter gitu. Bagaimana pendapat Ustadz menanggapi para pendapat ulama gitu? Nurkhalis ini tamat di mana ini? Nampaknya agak mengerti juga usul fikih nampaknya. Tamat di mana kamu? SMA, Pak. Oh hebat itu. Sampai terlintas di kepala Buya sedikit banyaknya kamu tahu dengan usul fikih. Anak Buya yang Buya cintai, maka Allah dengan pemimpin itu tidak layak dibenturkan. Contoh sekarang, anak-anak Buya nanti berada di hadapan kedua ibu bapak. Paham? Saya bawa dunia analogis, anak-anak ya Nurkhalis ya. Orang cerdas itu pasti paham dengan analogis. Saya bawa Nurkhalis kepada analogis. Tatkala ada orang membenturkan antara taat kepada Allah dan taat kepada ulil amri. Dibenturkannya seolah-olah barang itu adalah barang berbenturan. Sebenarnya membandingkan itu sudah kesalahan itu anak Buya. Sudah. Sekarang contohnya. Nurkhalis sekarang sedang duduk di atas kursi. Di samping Nurkhalis itu ada bapak dan ada ibu. Maka bapak Nurkhalis bertanya, "Hei Nurkhalis, mana Nurkhalis yang sayang kepada mama atau kepada papa? Kepada umi atau kepada ayah?" Apa jawaban Nurkhalis? Sayang keduanya. Dia menyuruh salah satu katanya. Mana Nurkhalis? Sayang ibu. Sang ibu. Bayangkan, siapa yang mencari kehidupan?
Bapak. Bapak. Tersinggung enggak Bapak? Sebenarnya kalau ada kejadian yang seperti itu membenturkan antara bapak dan ibu, jawaban yang terbaik bukan itu. Pak, Ibu, untuk memilih salah satu, saya termasuk orang yang belum sanggup. Tapi kalau memilih keduanya, sayalah orangnya. Maka begitu jugalah, itu namanya dalam kias itu. Dalam kias. Maka dalam kias, maka orang yang mengatakan mana ulil amri yang akan dipatuhi atau pemerintah. Pertanyaan itu saya sudah salah itu. Sudah salah pertanyaan itu. Nanti nak baca nanti tafsir Ibnu Abbas. Paham? Tafsir Ibnu Abbas itu tafsir yang paling diyakini lebih benar. Kenapa demikian? Karena Ibnu Abbas di samping dia pintar, tapi juga dia didoakan oleh Nabi supaya pintar. Kan begitu Ibnu Abbas. Dalam tafsir Ibnu Abbas, maka ulil amri itu adalah mujtahid. Mujtahid. Di bangsa ini ada pimpinan yang mujtahid. Dia itu ahli agama. Maka yang diucapkan oleh negara itu kan setelah berkomunikasi dengan ahli agama. Maka tatkala terjadi seperti tadi di dalam Al-Quran, di dalam hadis, luruskan safmu dan rapatkan safmu. Itu adalah agama itu, petunjuk kita beragama. Sementara orang-orang terkait dengan bagaimana sosialisasi COVID itu, salah satunya jarakkan saf, kan begitu? Kan begitu adanya. Anak Buya masih ingat kaidah usul fikih, ad-daruratu tubihul mahzurah. Yang darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Sebenarnya hukum asalnya saf itu harus rapat. Tapi karena ada sesuatu yang mengkhawatirkan akan kesehatan, maka direnggangkanlah. Maka merenggangkan pun jangan itu dikatakan tidak agama. Karena kaidah usul mengatakan ad-daruratu tubihul mahzurah. Yang darurat itu membolehkan yang tidak boleh. Maka dua pendapat itu tidak sepantasnya untuk dibenturkan anak Buya. Maka orang yang membenturkan berarti dia tidak punya solusi dalam hidupnya. Bagaimana mungkin kita mengkritik tapi solusi tidak ada. Kita nanti akan ditinggalkan oleh dunia keilmiahan. Bukan dunia keilmiahan saja. Orang-orang usul pun telah sepakat seperti itu. Anak Buya ya. Saya rasa tidak bisa itu membandingkan mana yang kamu taati perintah Allah atau perintah ulil amri. Pertanyaannya, ulil amri itu punya ulama apa tidak? Kalau dia punya ulama, berarti itu perintah Allah juga. Itu adalah pertanyaan yang sepantasnya tidak terjadi. Karena Allah dan ulil amri tidak mungkin itu diperbandingkan. Allah itu di atas segala-galanya. Tetapi Allah memberikan rukhsah dalam agama, ad-daruratu tubihul mahzurah. Paham? Seperti bertanya, Nur Khalis bertanya tadi seperti itu kan, mana yang diambil itu kan, ulama atau pemimpin atau Allah SWT. Pertanyaannya, kalau Nur Khalis duduk di dekat bapak dan ibu, ditanyakan mana yang sayang. Payah Nur Khalis menjawabnya itu. Paham? Ya. Nah, jadi, itu pun agama. Ad-darurah tubihul mahzurah. Nah, baik, nak Buya. Puas? Masih ada? Itu kriteria dalam fikih syarat darurat itu seperti apa, Buya? Ada 7. Ada 7. Ada darurat itu keselamatan diri. Keselamatan diri. Termasuk itu darurat. 7 itu dalam kitab usul fikih. 7. Apa kitab usul fikih yang dipakai? Ada? Apa kitab usul fikihnya? Wahab Khalaf kan? Saya rasa di IAIN itu Wahab Khalaf. Karena Buya juga mengajar di IAIN dulu. Itu Wahab Khalaf itu fikihnya. Maka dalam kitab usul fikih yang lain, syarat berlakunya darurat itu anak-anak Buya, salah satunya adalah menjaga diri. Di dalam usul fikih, dalam agama bukan darurat saja. Ada namanya daruri. Ada namanya haji namanya. Haji itu hajat. Ada darurat. Kadang-kadang hajat itu bisa menempati daruri. Faham tak ya?
Paham? Kadang-kadang al-hajah qad yakunut darurah. Kadang-kadang hajat itu menempati kepada tempat darurat. Dari mana kita ambil bahwa renggang itu adalah daruri, Buya? Daruri itu salah satunya adalah menjaga keselamatan diri. Silakan baca nanti Abdul Hamid Hakim dan juga kitab Majmu'. Ya, silakan. Bagaimana kira-kira Nur Khalis? Cukup Buya. Masih ada yang lain? Ini menarik ini. Bagaimana Bang Khalis? Baiklah, terima kasih. Apakah masih ada dari peserta yang lain ingin bertanya? Atau ada yang ingin menyanggah jawaban dari Buya? Oh iya, bagus. Bagus tuh. Biasanya kalau kita menyanggah orang, kita punya referensi, dengan sendiri nanti ilmu Buya juga bertambah. Gitu. Silakan. Ya, kami persilakan kepada peserta yang lain yang ingin bertanya ataupun menambah ataupun menyanggah, kami persilakan. Apakah masih ada? Apakah sudah cukup peserta? MC. Iya, Pak. Buya sedikit menerangkan apa yang Buya katakan tadi. Buya merasa bangga hadir di hadapan anak-anak Buya yang hebat ini. Maka harapan Buya selanjutnya, kalau ada persoalan-persoalan yang ada kaitannya dengan seperti yang disampaikan oleh Nur Khalis tadi, nanti bisa berkomunikasi dengan Buya. Kadang-kadang mungkin saja Buya memberikan solusi daripada persoalan, dan mungkin saja nanti Buya akan mendapatkan ilmu baru dari anak-anak Buya sekalian. Begitu seterusnya. Kalau tidak ada, bisa kita istirahat. Bagaimana forum? Apakah masih ada yang ingin bertanya? Atau ada yang ingin menambahkan? Nampaknya sudah cukup. Baiklah. Jika tidak ada lagi yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan, saya selaku pembawa acara pada acara pagi hari ini, mohon maaf atas segala kesalahan. Pelajaran yang dapat kita petik salah satunya itu bagaimana peran mahasiswa sebagai spirit kemajuan untuk keluar dalam kondisi yang tidak menguntungkan ini, seperti wabah yang kita tengah rasakan saat sekarang ini. Baiklah. Dengan hormat, saya selaku pembawa acara, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron kasiran Buya. Ya, Nur Khalis. Sampai kepada kawan-kawan, selamat menjadi agen perubahan di negeri ini. Agent of change Buya. Terima kasih Buya. Terima kasih Buya. Jazakallah khair ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah bisa Buya pamit? Silakan. Pada peserta yang juga sudah diperbolehkan untuk live dari Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julian Saputra ini dada-dada dia. Tapi Ustaz mau pergi. Makanya dada-dada. Ini Ilham ini siapa? Ini ya orang asli Islam. Ilham. Ayo silakan live peserta yang lain. Iya, Ilham ini siapa ya? Nggak tahu dari tadi.